Sopir truk tronton yang terlibat kecelakaan dengan bus pariwisata dan menewaskan 4 orang di Jalan Tol Pandaan Malang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sopir truk dipastikan lalai telah mengabaikan kelayakan kondisi truk saat beroperasi. Polisi menetapkan Sigit Winarno, supir truk tronton dalam laka maut di Jalan Tol Pandaan Malang sebagai tersangka. Dari hasil serangkaian penyidikan, polisi menyatakan Sigit terbukti bersalah dalam melakukan sejumlah kelalaian saat mengendarai truk tronton bernomor polisi S9126UU. Diketahui Sigit mengabaikan kelayakan jalan, salah dalam penanganan truk saat gagal beroperasi saat ditanjakan, sehingga truk mengalami overheat dan gagal menanjak di kilometer 77/300 Jalan Tol Pandaan Malang. Truk mengalami overheat karena selalu melewati pemeriksaan temperatur air dan radiator secara berkala sejak Juni, mengakibatkan truk gagal menanjak dan meluncur kencang tak terkendali hingga menyebabkan 4 korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, Sigit dijerat pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Namun tersangka hingga saat ini belum ditahan karena masih dirawat di rumah sakit. Polisi tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka lain dalam kasus ini jika ditemukan bukti kuat ikut berperan dalam kecelakaan tersebut. Dalam arti kondisi jalan menanjak dan menikung ditambah lagi dengan beberapa fungsi yang tidak bekerja normal dalam truk ini mendukung terjadinya peristiwa truk mundur tidak terkendali. Lalu untuk kendaraan besar pada saat parkir seharusnya mesin dimatikan. Namun pada saat itu sopir truk memilih untuk tidak mematikan mesin. Memilih untuk tidak mematikan mesin dalam arti mesin masih menyala. Seharusnya di kondisi yang berisiko, posisi tanjakan, mesin dimatikan, kemudian persneling berada di posisi 1 dan mengoperasikan handbrake secara maksimal. Yang tidak dilakukan oleh sopir truk adalah tidak mematikan mesin dan tidak menetralkan persneling karena mesin dalam keadaan menyala, dan lebih memilih untuk melakukan ganjalan itu pun pada ban depan. Sedangkan kita melihat porsi beban di truk otomatis lebih banyak dan lebih besar di bagian belakang karena muatannya ada di bagian belakang. Berat muatan sesuai dengan surat jalan atau DO yang diterbitkan oleh PT United Chemical Interaneka ini ada 11,2 ton. Kemudian berat sopir sekitar 70 kg, sehingga apabila ditotal jumlah beban truk pada saat melaju dari arah Surabaya menuju Malang saat itu adalah di 20,92 ton. Kita menemukan persesuaian antara alat bukti dalam peristiwa musibah kecelakaan ini. Terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Tentunya langkah yang perlu ditempuh oleh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang ini layak jalan atau tidak. Pemeriksaan checklist kondisi kendaraan ini nantinya akan kami cross-check tadi sesuai rencana tindak lanjut kepada Supervisor Maintenance dari PT Rapi Translogistik Indonesia selaku pemilik unit kendaraan. Ini masih kami akan mintai detail keterangannya, bagaimana mekanisme, bagaimana proses, bagaimana tahapan, dan mengapa ada 2 bagian tadi yang selalu di-skip pemeriksaannya. Peristiwa musibah kecelakaan ini, Simon Alfredo melaporkan.